Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Cahyani. Saya dari kelas 2B jurusan Ilmu Gizi di Universitas Islam Ahliya Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Sosioantropologi dengan dosen pembimbing Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MHKes. Pertama, apa sih sosiologi itu? Sosiologi berasal dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Jadi, menurut arti, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, baik itu perilaku, interaksi, dan juga pengaruh. Sosiologi muncul pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte. Atas jasanya memperkenalkan istilah sosiologi, maka Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran rasional dan ilmiah. Dan dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata hubungan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih antropologi itu? Antropologi berasal dari kata Latin yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri dan memberikan pengertian tentang budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sedangkan antropologi kesehatan adalah studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan, antropologi merupakan hal yang mempelajari kebudayaan dan seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh antropologi dapat dilihat dari perubahan pola perilaku manusia, pemahaman kebudayaan manusia, dan kebiasaan atau gaya hidup yang berbeda dari masa ke masanya. Nah, tadi kan kita sudah tahu apa pengertian dari sosiologi dan antropologi. Sekarang, apa sih persamaan dari antropologi dan sosiologi itu sendiri? Antropologi sosial atau budaya mengkaji tentang masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai pengertian asas-asas kehidupan masyarakat dan kebudayaan pada umumnya. Dan ini pun merupakan suatu kajian dari sosiologi. Dengan demikian, kajian kedua ilmu tersebut sama, yaitu objeknya adalah masyarakat. Kemudian, apa sih perbedaan sosiologi dan antropologi? Pertama, sosiologi dan antropologi itu masing-masing mempunyai asal mula dan sejarah perkembangan yang berbeda. Dua, perbedaan dan pengkhususan pada pokok dan bahasan penelitian dari kedua ilmu. Tiga, metode dan masalah yang khusus dari kedua ilmu masing-masing. Selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup sosiologi? Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya ada sebagai berikut. Pertama, sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil-hasil observasi. Ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Ini berarti teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Keempat, sosiologi bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Lalu, apa sih kegunaan antropologi? Pertama, untuk meneliti tentang keanekaragaman masyarakat. Kedua, untuk mengambil kebijakan dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat. Ketiga, dapat digunakan dalam merencanakan pembangunan sosial. Baiklah, selanjutnya kegunaan sosiologi. Di antaranya, 1 sebagai perencanaan sosial, 2 sebagai penelitian, 3 sebagai proses pembangunan.
Terutama pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara material maupun spiritual. Kemudian, peran sosiologi. Di antaranya sebagai ahli riset, konsultan kebijakan, teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat, dan sebagai pendidik kesehatan. Lalu, manfaat sosiologi bagi kesehatan. Di antaranya, mempelajari cara orang meminta pertolongan medis, mengatur latar belakang sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan, dan menganalisis fakta-fakta sosial, atau sakit, dan cacat fisik. Kemudian, peran antropologi terhadap gizi. Hubungan antropologi dengan gizi ini sangat erat. Seseorang atau suatu kelompok masyarakat mengalami gizi buruk atau kekurangan gizi bukan hanya karena masalah ekonomi, akan tetapi bisa juga diakibatkan oleh kepercayaan atau kebudayaan mereka. Banyak sekali terdapat suatu kelompok masyarakat yang mengalami gizi buruk dikarenakan mereka percaya kepada kepercayaan atau kebudayaan mereka. Terkadang juga mereka mengalami gizi buruk padahal ekonomi mereka mencukupi, yaitu karena mereka tidak mau memakan makanan yang seharusnya mereka makan karena mereka percaya kepada kebudayaan dan kepercayaan mereka. Padahal makanan tersebut mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini menyebabkan banyak suatu kelompok masyarakat yang kekurangan gizi, padahal dalam kelompok tersebut terdapat cukup banyak makanan yang mengandung zat gizi yang cukup. Lalu, apa sih manfaat antropologi itu sendiri? Mempelajari ilmu antropologi, kita akan mengetahui bagaimana menangani masalah kesehatan atau kekurangan gizi suatu masyarakat, serta dengan ilmu ini kita dapat meyakinkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan betapa pentingnya makanan yang mengandung zat gizi untuk tubuh kita. Kita juga dapat menyarankan kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat gizi yang tidak bertentangan dengan kebudayaan mereka. Wah, seru banget kan materi ilmu sosioantropologi ini? Mungkin lain kali kita bisa bahas bareng-bareng lagi ya. Untuk saat ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian materi atau tutur kata saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.